topik dari program studi hukum ekonomi syariah kelas A dengan nomor NIM 243020017. Di sini saya akan membandingkan kedua jurnal teologi Islam. Jurnal yang pertama yaitu berjudul Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa, Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Quran, dengan penulis Khalil Nurul Islam. Dan latar belakang penerbitannya, jurnal ini diterbitkan untuk mengeksplorasi pentingnya moderasi beragama dalam konteks pluralitas agama di Indonesia, serta bagaimana revolusi mental dapat berperan dalam mengatasi tantangan keragaman agama di masyarakat Indonesia. Dengan populasi yang sangat beragam, membutuhkan pendekatan yang lebih eksklusif dalam kehidupan beragama untuk memelihara keharmonisan sosial. Dan di jurnal yang kedua, yaitu yang berjudul Imam dan Pengaruhnya dalam Kehidupan, yang ditulis oleh Melanovita, Indah Yudika Pratiwi, Dimas Arya Ahmadi, Sormin, Zulfahmi, dan Wismanto. Dan latar belakang penerbitan jurnal kedua ini adalah bertujuan untuk menjelaskan bagaimana iman dalam Islam tidak hanya terbatas pada keyakinan spiritual, tetapi juga mengarahkan individu untuk bertindak moral dalam kehidupan sehari-hari. Artikel ini mendalami hubungan antara iman dan amal, serta bagaimana pendidikan agama berperan dalam membentuk karakter individu. Dan kemudian yang kedua, memaparkan isi utama kedua jurnal dan pendekatan yang digunakan. Jurnal yang pertama ini membahas konsep moderasi beragama di Indonesia yang beragam, dengan menekankan bahwa sikap moderat dan toleran sangat penting untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama, yang berfokus pada pemahaman agama secara mendalam dan menyeluruh, dapat menjadi solusi untuk mengatasi perpecahan akibat perbedaan keyakinan. Pendekatan yang digunakan pada jurnal pertama adalah yaitu liberty research, di mana penulis menganalisis berbagai literatur tentang moderasi beragama dan pluralitas agama. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan praktis tentang bagaimana masyarakat di Indonesia dapat hidup berdampingan dengan sikap saling menghargai dan toleran. Dan kemudian isi jurnal yang kedua yaitu memfokuskan pada hubungan antara iman dan tindakan moral, serta bagaimana cara imam tersebut seharusnya tercermin dalam perilaku sehari-hari. Dan contohnya, penulis membentuk etika dan moral individu serta mencegah perilaku buruk. Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan studi perpustakaan yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak imam terhadap perilaku individu masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan agama dalam membentuk karakter anak-anak untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan berakhlak baik. Dan yang ketiga, memaparkan relevansi kedua jurnal terhadap teologi Islam. Di jurnal yang pertama, relevansi jurnal pertama itu terhadap teologi Islam, yaitu relevan dengan teologi Islam karena membahas bagaimana moderasi beragama dapat dipahami melalui perspektif Islam yang menekankan keseimbangan dan kedamaian. Dalam Islam, ajaran tentang saling menghormati, berbuat baik kepada sesama, dan hidup harmonis dengan umat agama lain sangat ditekankan. Dengan menyoroti pentingnya revolusi mental dalam menghadapi pluralitas, jurnal ini menghubungkan konsep-konsep teologi dalam Islam seperti kasih sayang dan toleransi dengan tindakan nyata dalam kehidupan sosial. Dan referensi yang kedua terhadap jurnal yang kedua itu dengan teologi Islam, terutama dalam memahami antara imam dan moralitas dalam Islam, yaitu imam tidak hanya terbatas pada keyakinan,
ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti konsep amal soleh yang mencerminkan tindakan-tindakan moral adalah bagian penting dari ajaran Islam. Dengan mengaturnya hadis dan kisah, yaitu tentang bagaimana iman membentuk karakter individu yang pada akhirnya mempengaruhi interaksi sosial mereka dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, pandangan pribadi tentang kontribusi masing-masing jurnal, yaitu pandangan pribadi pada jurnal yang pertama adalah yaitu memahami moderasi beragama dalam konteks Indonesia yang plural. Penulis berhasil menghubungkan isu prioritas dengan ajaran Islam yang mengedepankan toleransi dan perdamaian. Dan salah satu kontribusi utamanya adalah penekanan terhadap revolusi mental yang mendorong pemahaman yang lebih mendalam dan bijaksana terhadap perbedaan agama. Jadi dengan demikian jurnal ini memberikan panduan praktik bagi masyarakat untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan beragama. Dan pandangan pribadi terhadap jurnal yang kedua yaitu memberikan wawasan yang sangat berarti mengenai hubungan antara iman dan tindakan moral dalam kehidupan sehari-hari, dan menunjukkan bahwa iman dalam Islam bukan hanya soal keyakinan pribadi, tetapi juga harus berwujud dalam perbuatan baik dan mengirimkan etika Islam. Dan ini dalam era modern ini tantangan moral itu sangat penuh tantangan moral. Selain itu jurnal ini mengajak pembaca untuk melihat iman secara sebagai pendorong interaksi sosial yang lebih baik dan menjadikan masyarakat untuk menjadi lebih baik dan harmonis. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.